Bapak Ibu hadirin wal hadirat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan semua yang kami muliakan, marilah kita simak dan kita ikuti bersama mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Husain bin Alwi bin Agil. Kepada Al-Habib Husain bin Alwi bin Agil kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi ijtima'i fi baitin min buyutihi لذكر أسمائه وصفاته وللصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه ولذكر حولية أوليائه تتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أفضل أهل الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه السادة القادات. اللهم فصل وسلم وعظم وكرم ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang saya hormati para habaib, para masyayikh, para kiai, para a'immatul khususiyah, yang saya banggakan dan yang saya ta'zimi, Mas Agus Faik bin guru kita, murabbi kita, mursyid kita, almarhum wal maghfurlah Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Serta saya idam saja dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua panitia, karena waktu yang diberikan oleh panitia terbatas. Hadirin hadirat sekalian yang kesemuanya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas kehidupan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dengan digerakkan hati kita, diayunkan langkah kita, dihadirkan kita di salah satu rumahnya di kota Kepulauan Batam ini,
guna mengisi lembaran awal dari tahun baru kita dengan sebuah kegiatan yang kita yakini sebuah kegiatan yang akan menghadirkan keberkahan Allah, sebuah kegiatan yang akan menghadirkan rahmat Allah, sebuah kegiatan yang akan menghadirkan ridha Allah. Maka kita yakin seyakin-yakinnya kota ini akan menjadi kota yang berkah, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan tahun kita ini, tahun 2025 ini akan menjadi tahun keberkahan, tahun kebaikan, dan tahun kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, merupakan sebuah kebahagiaan bagi kehidupan seorang anak manusia muslim muslimah jika di tengah-tengah kehidupannya dengan kesibukan ia menjalankan aktivitas kehidupannya, ia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dihadirkan di majlis-majlis semacam ini, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat, majlis yang dibacanya manaqib orang-orang hebat, utamanya manaqib Sultanul Awliya Syekh Maulana Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Majlis yang punya kemampuan untuk mengikis habis seluruh kerak-kerak hati kita, majelis dengan aktivitas di dalamnya yang kita yakini punya kemampuan untuk menghapuskan noda-noda yang menempel pada jiwa kita. Majelis tazkiyah, tazkiyatun nafsi ini menjadi penting di dalam konsep kehidupan kita sebagai seorang muslim muslimah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saat menyinggung tentang langkah tazkiyatun nafsi ini, Allah bersumpah dengan mengatasnamakan 7 hal. Itu untuk menunjukkan betapa pentingnya sebuah majlis zikir, sebuah majlis salawat, sebuah majlis manaqib, dan betapa pentingnya seorang manusia muslim muslimah untuk mengikatkan diri dengan apa yang disebut dengan thariqah tadi itu, agar jalan untuk menuju Allah itu akan lebih mudah saat kita dalam bimbingan orang-orang yang berpengalaman. Allah berfirman, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah berfirman dengan 7 komponen dari makhluk-makhluknya. Yang pertama, Allah bersumpah wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dengan segala sinarnya yang menerangi di waktu duha, di waktu pagi. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang menyusul setelah sang mentari tenggelam. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang tatkala hari itu menjadi terang benderang, di mana manusia mampu untuk melakukan segala aktivitas kehidupannya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam tatkala dia telah menyelimuti seluruh permukaan bumi ini. Tanda itu bahwa manusia telah berakhir aktivitasnya
dan kesempatan untuk mengistirahatkan tubuhnya dari kepenatan-kepenatan selama sepanjang siang dia telah beraktivitas. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit yang menjulang tinggi tanpa ada penyanggah dan penopangnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi dengan hamparannya yang memungkinkan untuk dihuni dan ditinggali oleh manusia. Yang terakhir, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa yang telah Allah ciptakan dengan begitu sempurna, utamanya manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa nafsin wa ma sawaha, dan demi jiwa, kata Allah kemudian, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Sungguh beruntunglah, sungguh sukseslah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Allah mengatakan dan mengklaim bahwa kesuksesan jiwa itu adalah bagi orang-orang yang telah mensucikan dirinya, bukan orang-orang yang telah menggapai jabatan tertentu, bukan orang-orang yang telah menggapai pendidikan dengan strata tertentu, tetapi Allah katakan manusia dengan dimensi kejiwaannya itu baru akan sukses jika ia telah melakukan tazkiyatun nafsi. Ia telah membersihkan jiwanya, dia telah membersihkan hatinya, dia telah membersihkan pikirannya. Salah satu daripada tazkiyatun nafsi itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in siqala wa inna siqadal qulubi dzikrullah." Semua itu ada amplasnya. Untuk membersihkan dari kerak-kerak ada amplasnya. Ada amplas kayu, ada amplas besi, dan juga ada amplas hati. Amplas hati adalah zikrullah. Amplas hati adalah dengan berla ilaha illallah. Amplas hati adalah dengan kita menyebut asma Allah. Amplas hati adalah dengan kita menyebut sifat-sifat Allah. Amplas hati dengan kita duduk bersimpuh, menyisihkan waktu kita untuk merenung, bertafakur, dan menyambung hati kita dengan Allah. Amplas hati adalah dengan kita berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amplas hati adalah dengan kita mengaitkan, menghubungkan, menyandarkan jiwa kita dengan orang-orang sukses, dengan orang-orang soleh, dalam hal ini dengan Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani. Dalam hal ini kita mengaitkan diri kita untuk sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kita mengaitkan diri kita dengan mursyid kita almarhum Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Ini telah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa saja rupanya enggak cukup, karena kita manusia ini, kata Rasul, an-nasu ma'adin. Manusia itu dengan takaran jiwanya yang beragam. Ada memang manusia dengan takaran jiwanya bagaikan tambang emas. Nah, kalau orang-orang dengan jiwa yang seperti ini mudah untuk sampai kepada Allah. Tapi ada juga manusia yang diciptakan oleh Allah dengan dimensi jiwa seperti tambang aspal, hitam legam. Ini kalau kita hanya mengandalkan
kepercayaan diri yang berlebih, kapan kita akan sampai kepada Allah? Untuk itu Allah menghimbau, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan untuk menggapai ketakwaan yang sempurna itu, agar engkau sampai kepada Allah, ibtaghu ilaihil wasilah. Cari sarana, cari perantara untuk dapatnya engkau sampai kepada Allah. Maka kita kemudian dalam kehidupan ini mengenal apa yang disebut thariqah. Thariqah itulah wasilah. Kita mengenal kemudian sosok daripada tokoh thariqah itu. Sosok thariqah itulah dia al-wasilah. Dalam hal ini, alhamdulillah, kita dalam hidup ini telah dikenalkan dengan sosok mursyid kita, yaitu Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, yang dimana insya Allah beliaulah yang akan menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, hauliyah yang ke-15 ini terasa juga amat sangat istimewa. Kenapa? Karena ia terjadi dan dilaksanakan pada bulan Rajab, bulan yang agung. Rajab itu menurut syariat kita, syariat Islam, adalah salah satu bulan yang mulia, bulan yang agung, satu-satunya bulan yang diklaim oleh Allah sebagai bulannya. Seraya Rasul SAW bersabda, Rajab syahrullah wa Ramadhanu syahri wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengklaim Rajab sebagai bulannya? Bukankah seluruh bulan adalah milik Allah? Bahkan seluruh alam semesta ini beserta seluruh isinya milik Allah. Tapi kenapa hanya satu-satunya bulan yang diklaim oleh Allah sebagai bulannya? Adalah jawabannya karena di dalam bulan Rajab ini Allah benar-benar mengguyur umat Muhammad dengan rahmatnya. Jika selama ini rahmat yang turun kepada manusia di luar bulan Rajab itu turun dan diilustrasikan oleh ulama seperti hujan yang turun rintik-rintik. Tetapi rahmat Allah yang Allah turunkan di bulan Rajab ini bagaikan hujan yang turun dengan begitu derasnya. Maka inilah kesempatan bagi kita umat Muhammad untuk meraih rahmat Allah, untuk meraup rahmat Allah, untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Kita yang selama ini sempat terlintas di benak kita betapa jauhnya kita dari rahmat Allah, itu dengan asumsi begitu banyak doa yang kita panjatkan, tapi apa yang kita inginkan, apa yang kita idamkan, apa yang kita harapkan tak kunjung juga kesampaian, sehingga terlintas di benak kita betapa jauhnya rahmat Allah dari diri kita. Kalau itu yang terjadi, maka pada bulan Rajab inilah kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah, untuk meraup rahmat Allah, untuk menghadirkan rahmat Allah, untuk membasahi pelataran kehidupan kita dengan rahmat Allah. Nah, dengan hadirnya kita di majelis ini, mudah-mudahan rahmat Allah itu benar-benar hadir dalam kehidupan kita, sehingga ke depan kehidupan kita akan lebih baik dan lebih berkah lagi. Mudah-mudahan dengan barakah majelis ini, tidaklah kita beranjak dari majelis kita ini kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah, penyakit-penyakit kita akan diangkat oleh Allah, doa-doa kita akan diijabahi oleh Allah, kesulitan-kesulitan kita akan dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.